Hari ini kita ingin menyampaikan beberapa penjelasan yang terkait dengan BLT minyak goreng atau bantuan langsung tunai minyak goreng yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dan juga sudah mulai diserahkan bersama teman-teman Kemensos kemarin di Jambi. Nah, hari ini kami bersama Pak Isa, kemudian teman-teman Kemensos, Pak Sekjen dan TNI Polri ingin menyampaikan beberapa penjelasan yang lebih teknis dan juga melaporkan beberapa perkembangan persiapan serta penyalurannya. Mungkin kami ingin mengantarkan beberapa catatan, tadi sudah disampaikan Ibu Puspa, kondisi ekonomi dunia sebenarnya sudah mulai mengalami recovery di 2021 yang lalu. Namun demikian menjadi akhir-akhir ini berbagai dinamika di tingkat global mulai terjadi, terutama mulai terjadinya potensi stagflasi atau stagnasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang cukup tinggi. Dan kita tahu geopolitiknya konflik Rusia-Ukraine kemarin semakin memperberat risiko global dan memicu volatilitas dari harga-harga komoditas utama dunia. Bahkan OECD kemarin di interim report Maret memperkirakan pertumbuhan ekonomi global berpotensi akan turun -1%, jadi turun dari sekitar 4% menjadi 3%. Sementara inflasi akan naik cukup tinggi, naik sekitar 2,5% atau dari 4% menjadi 6,5%. Dan kita tahu harga komoditas terus meningkat, harga energi dunia, mulai gas, batu bara, minyak, dan juga harga pangan dunia yang sudah meningkat cukup tinggi, mulai CPO, gandum, jagung, dan semuanya terus mengalami tren peningkatan. Dan Indonesia tidak luput dari dampak tersebut, baik dampak secara langsung maupun tidak langsung. Dan ini semacam menjadi situasi yang extraordinary lanjutan dari pandemi COVID-19 yang sebenarnya di Indonesia sudah mulai mereda akhir-akhir ini. Nah, berbagai perkembangan situasi global ini yang jelas akan membuat tantangan pemulihan ekonomi nasional kita akan semakin berat. Karena itu sangat diperlukan berbagai upaya baik dari sisi supply maupun dari sisi demand. Penyesuaian harga komoditas domestik terhadap harga-harga dunia memang perlu terus dilakukan seiring dengan kenaikan harga di tingkat global tadi melalui penyesuaian harga dan pemberian subsidi. Namun yang sangat penting juga yang harus bersamaan dilakukan adalah menjaga bantalan sosial kita, terutama kepada kelompok menengah ke bawah atau yang ada di desil 1-4 yang mencakup 40% penduduk Indonesia terbawah. Tujuannya adalah untuk meringankan beban dan juga menjaga daya beli masyarakat. Dan yang tidak kalah penting juga menjaga situasi sosial yang kondusif seiring dengan kenaikan-kenaikan harga tersebut. Nah, salah satu yang dalam waktu beberapa terakhir ini mengalami kenaikan adalah komoditas minyak goreng, di mana terjadi beberapa kenaikan harga dan pasokan yang masih belum stabil. Karena itu pemerintah sudah menyiapkan program kepada masyarakat untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya terkait dengan minyak goreng. Nah, pemerintah sudah menyiapkan program BLT minyak goreng ini yang merupakan bagian dari program PEN yang anggarannya menggunakan anggaran program PEN 2022 yang di mana BLT minyak goreng ini ada yang menjadi rumpun dari program bantuan sosial pangan yang nanti akan ada di Kemensos dan sebagian menjadi bagian dari rumpun program BTPKLWN yang selama ini kami koordinasikan bersama teman-teman TNI dan Polri. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirjen Anggaran bagaimana skema program BLT minyak goreng ini, di mana ada di dua rumpun, program Bansos Pangan dan program BTPKLWN. Nanti Pak Dirjen Anggaran, Pak Isa akan menjelaskan lebih detail lagi, termasuk skema dan alokasinya. Kemudian kalau kita lihat BLT minyak goreng yang menjadi rumpun program bantuan sosial pangan ini, di mana nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Sekjen Kemensos. Seperti kita ketahui akan diberikan kepada kurang lebih 20,65 juta KPM yang terdiri dari 18,8 juta penerima BPNT atau akan sembako dan 1,85 PKH yang tidak menerima BPNT. Nanti Pak Sekjen Kemensos akan mendetilkan di mana kemarin masing-masing akan menerima sebesar Rp100.000 per KPM per bulan dalam waktu 3 bulan yang akan diberikan sekaligus sehingga masing-masing penerima akan menerima 300.000. Nah, ini kemarin perhitungannya menggunakan asumsi kebutuhan minyak goreng 0,23 liter per minggu dari data BPS, sehingga sebulan ada 1 liter per orang, sehingga per 1 KPM terdiri dari 4 orang, dan besarannya kira-kira sekitar
100.000 kali 3 atau 300.000 rupiah per penerima. Nah, yang kedua terkait yang BLT minyak goreng yang menjadi rumpun program dari BTPKLWN, seperti yang kemarin sudah disampaikan di Bapak Presiden, nanti akan diberikan kepada 2,5 juta PKL dan warung, utamanya adalah PKL warung makanan atau gorengan, pada 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia, yang masing-masing juga akan menerima sebesar Rp100.000 per PKL per bulan kali 3 bulan, sehingga masing-masing akan diberikan sekaligus Rp300.000. Dan ini menggunakan skema BTPKLWN yang penyalurannya akan dilakukan secara langsung oleh teman-teman TNI dan Polri. Dengan demikian, untuk khusus program BTPKLWN yang akan disalurkan oleh TNI dan Polri pada tahun 2022 ini nanti akan ada 2 program. Yang pertama adalah program BTPKLWN yang sebesar 600.000 untuk PKL warung dan nelayan, yang ini disalurkan di 212 kabupaten kota. Sedangkan yang kedua tadi bersamaan penyerahannya nanti adalah yang terkait dengan BLT Migor ini untuk para PKL warung, utamanya yang makanan, yang ada di 514 kabupaten kota seluruh Indonesia. Nah, mungkin secara singkat kami juga ingin melaporkan terkait dengan program BTPKLWN ini selama ini sudah disalurkan di 2021. Teman-teman di TNI Polri juga menggunakan sistem aplikasi berupa mobile apps. Untuk yang TNI adalah sistem aplikasi BTPKLWN dari Telkom, dan untuk TNI untuk Polri menggunakan sistem aplikasi Pusko Presisi yang selama ini sudah digunakan oleh teman-teman Polri dan TNI. Nah, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, program BLT minyak goreng ini sudah harus tersalurkan pada bulan Ramadan ini. Kemarin Bapak Presiden menyampaikan waktu uji Jambi bahkan paling lama kalau bisa 1 minggu sebelum Idul Fitri. Artinya apa? Kedua program ini betul-betul harus secara cepat dilakukan penyalurannya. Oleh karena itulah khusus untuk yang program BLT minyak goreng yang ada di rumpun BTPKLWN, kemarin kami sudah melakukan beberapa kali rapat teknis dengan teman-teman TNI, Polri, dan teman-teman juga Kemenkeu, BPKP, dan KL terkait, bagaimana kita akan mendorong percepatan untuk penyaluran program BLT minyak goreng sebagai bagian dari program BTPKLWN ini. Nah, sedikit menyampaikan update khusus untuk program BTPKLWN yang di tahun 2022, sebenarnya sudah mulai dilakukan penyaluran yang di luar program BLT minyak goreng. Artinya nanti kalau ada tambahan program BLT minyak goreng ini sebenarnya sudah ada sudah di pipeline beberapa yang terkait dengan BTPKLWN. Pertama, program BTPKLWN yang ada di Polri ini sudah mulai disalurkan tahun 2022 ini mulai 15 Maret yang lalu. Penyaluran perdananya di Labuan Bajo, dan saat ini yang sudah tersalurkan sebanyak 354.740. Sehingga dari target yang ada, yang 2,7 ini sudah dalam 1 bulan ini sudah tersalurkan lebih dari 350.000 untuk yang di Polri. Kemudian yang di TNI, yang BTPKLWN juga sudah tersalurkan per hari ini pagi tadi karena baru mulai kemarin, karena teman-teman TNI lebih mengumpulkan datanya terlebih dahulu, sudah tersalurkan 2.085 penerima. Sedangkan untuk yang BLT minyak goreng yang masuk di dalam program rumpun BTPKLWN, kami perlu melaporkan kemarin sudah dilakukan rakor teknis untuk menyesuaikan dan melakukan revisi dokumen-dokumen teknis administrasi, mulai pedoman umum, petunjuk teknis, dan juga dokumen-dokumen penganggaran. Kemudian targetnya minggu depan ini semua sudah selesai, mudah-mudahan sudah mulai bisa disalurkan oleh TNI dan Polri, masing-masing sebanyak 257 kabupaten kota untuk TNI dan Polri, totalnya ada 514 kabupaten kota. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian update dari kami. Nanti kami akan mengundang satu persatu, mulai dari Pak Dirjen Anggaran, Pak Sekjen Kemensos, demikian juga teman-teman Polri dari Sob Polri nanti mewakili teman-teman TNI Polri untuk menyampaikan perkembangan proses penyaluran kedua program yang disalurkan oleh TNI Polri tersebut.